tidak ada kejahatan tanpa niat jahat. Wahai para hakim yang mulia, sejatinya keadilan itu hidup dalam sanubari rakyat, sanubari masyarakat, sanubari orang banyak. Karena itu, hidupkanlah hati sanubari Anda sehingga sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini yang menegakkan keadilan, keputusan Anda benar-benar bisa diterima dengan rasa tidak ada sangka dari masyarakat. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan, nah itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya saat, ayo tebar manfaat. Teman-teman, mungkin sudah hampir 10 hari Bang Kica tidak mengunjungi teman-teman karena satu dan lain hal. Hari ini Bang Kica ingin berkicau, berceloteh tentang sesuatu yang saat ini rame diperbincangkan, didiskusikan, dan sesuatu itu adalah barangkali saja juga bisa menyangkut kita semua. Apa itu? Soal keadilan. Ya, sidang terhadap kasus korupsi Tom Lembong telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Tom Lembong terbukti bersalah, dihukum 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta. Putusan ini mengundang reaksi banyak orang, dan kalau kita amati hampir semua media mainstream menulis dan condong menyatakan bahwa ada ketidakadilan dalam putusan terhadap Tom Lembong tersebut. Begitu juga di sosial media, banyak narasi-narasi yang kita baca, yang kita dengar, dan itu juga mengutarakan ketidakadilan hukum terhadap Tom Lembong. Tentu ini hanya reaksi-reaksi yang lahir dari sesuatu yang hidup di hati masyarakat, yaitu rasa keadilan. Jadi ini menunjukkan bahwa keadilan sejati tidak terletak pada palu hakim, pada putusan hakim, tapi itu terletak di hati sanubari masyarakat yang mengamati, melihat, mengikuti proses-proses persidangan dan memprofil, tentu saja dalam konteks ini si tersangkanya Tom Lembong, dan bahwa keputusan atau keadilan itu tidak terletak di palu hakim, dihukum sendiri di muka ruang, karena masih ada 3 step untuk menuntut keadilan bagi Tom Lembong. 1 adalah banding ke pengadilan tinggi, 2 kasasi ke Mahkamah Agung, dan yang ketiga tentu saja peninjauan kembali. Ada 4 hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya yang memberatkan Tom Lembong, dan ada 4 hal juga yang meringankan. Untuk lebih jelasnya, Bang Kica akan coba bacakan apa itu hal-hal yang memberatkan Tom Lembong. 1 adalah sebagai pemegang kekuasaan di bidang perdagangan, Tom Lembong lebih mengedepankan ekonomi kapitalis ketimbang ekonomi Pancasila. Alasan ini, argumentasi ini mendapat banyak kritikan, bahkan cemoohan dari para ahli hukum dan tentu saja juga masyarakat. Tapi ya, it happens. Kita terima saja argumentasi dari majelis ini. 2, Tom Lembong tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Mendak berdasarkan azas kepastian hukum. Ya, ini juga mengundang banyak perdebatan. Azas kepastian hukum yang seperti apa? Lalu yang ketiga, Tom Lembong tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara akuntabel dan bertanggung jawab, bermanfaat dan adil dalam pengendalian stabilitas harga gula yang murah terjangkau oleh masyarakat sebagai konsumen akhir. Ini juga debatable, banyak analisis yang mengungkapkan bahwa soal akuntabel ya
Tom Lembong sudah mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kebijakannya. Lalu yang keempat adalah Tom Lembong mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir atas gula kristal putih untuk mendapatkan gula kristal putih dengan harga yang stabil dan terjangkau. Ya, ini yang memberatkan Tom Lembong, dan menurut Bang Kicah ini bukan bagian dari argumentasi hukum yang memperlihatkan adanya mens rea, adanya niat jahat dari Tom Lembong, dan ini juga bukan merupakan actus reus atau tindakan-tindakan nyata untuk merealisasikan niat jahat. Kita tahu dalam kasus kejahatan ekonomi, khususnya korupsi, tentu motif utama pelaku atau koruptor tersebut adalah untuk mendapatkan kenikmatan ekonomi, mengkorup, merampok, memaling yang sebenarnya hak publik menjadi hak dia, menambah kekayaan bagi dirinya. Itu niat jahat yang pasti hadir jika seseorang ingin melakukan korupsi. Mungkin dirinya bisa direpresentasikan dengan kerabatnya atau mitranya atau koleganya segala macam. Meskipun secara cash flow uang tidak mengalir ke dirinya, tetapi dalam pembuktian jika bisa dimunculkan fakta bahwa satu kebijakan, satu keputusan diambil ada niat untuk memperkaya diri dengan cara actus reusnya bersekongkol dengan pihak ketiga, itu baru bisa dikategorikan sebagai adanya mens rea yang diikuti oleh action nyata actus reus. Jadi kembali ke soal argumentasi yang dibangun oleh majelis hakim yang memberatkan Tom Lembong, tidak terlihat adanya persekongkolan jahat, tidak terlihat adanya mens rea. Ini pendapat kita yang awam, apalagi kalau kita baca pendapat dari banyak ahli hukum. Lalu ada 4 hal juga yang meringankan Tom Lembong, yaitu tidak menikmati hasil korupsi. Ini makin membuktikan bahwa tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, tidak ada kehendak buruk dari Tom Lembong. Kalau ada kehendak buruk, tentu ujungnya adalah dia ingin dengan kebijakannya, dengan keputusannya itu, yang namanya kasus korupsi, untuk memperkaya diri sendiri. Lalu yang kedua, sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Ini alasan yang sangat normatif. Lalu yang lainnya belum pernah dihukum. Lalu yang keempat adalah sejumlah tersangka lain telah menitipkan uang kepada Kejaksaan Agung pada saat penyidikan sebagai pengganti atas kerugian keuangan negara. So, apa hubungannya dengan Tom Lembong kalau ada orang lain mengembalikan uang pengganti kepada kejaksaan? Ini satu argumentasi yang ya menurut Bang Kicah tidak berlaku untuk atau tidak kontekstual dengan case-nya Tom Lembong. Tapi bagaimanapun, ya ini hukum positif. Palu sudah diketok oleh majelis hakim, kita hargai itu, tetapi itu tidak menjamin bahwa keadilan sudah tegak. Kenapa? Hukum sendiri memberi ruang untuk bisa mengajukan banding, bisa mengajukan kasasi, bahkan bisa melakukan peninjauan kembali. Jadi teman-teman, keadilan itu tidak terletak di palu seorang hakim, tapi keadilan itu terletak di hati sanubari masyarakat. Dan apa yang kita saksikan saat ini bukan menyangkut dengan Tom Lembong saja. Ini bisa berimplikasi jika model-model penegakan hukum seperti ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin satu saat kita semua bisa menjadi Tom Lembong baru. Bang Kicah ingin mencoba dengan, ini disclaimer ya, bukan ahli hukum tapi mencoba belajar hukum. Ada segitiga bangun criminal justice system yang ideal sejatinya. Yang dua adanya di ranah eksekutif, yang satu di ranah yudikatif. Ada will in control di sana. Yang berada di ranah eksekutif adalah penyidik, dalam konteks negara kita itu adalah adanya di Polri, lalu ada penuntut umum. Di konteks kenegaraan kita, di lembaga kita adalah di Kejaksaan. Polri dan Kejaksaan itu berada di ranah eksekutif, di bawah Presiden. Lalu ada pengadilan, Mahkamah Agung. Itu punya otoritas sendiri dan independen dari
eksekutif. Itu bangunan yang ideal. Tapi dalam konteks korupsi, ada satu bangunan baru yang kita lahirkan, yaitu KPK. Dan ada keunikan juga dalam Undang-Undang Tipikor. Kejaksaan sebagai penuntut umum itu punya kewenangan untuk menegakkan undang-undang korupsi. Artinya kejaksaan punya kewenangan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga penyidik dalam konteks kasus korupsi. Lalu KPK juga begitu, mereka punya penyidik, mereka bahkan punya jaksa sendiri untuk menuntut kasus korupsi. Kepolisian juga punya kewenangan untuk menuntut kasus korupsi. Ini bukan gambaran ideal, tetapi mungkin hasrat kita, keinginan kita, kehendak kita ingin cepat-cepat negeri ini hapus dari para bandit-bandit koruptor. Maka kewenangan khusus untuk korupsi ini ada di 3 institusi untuk menyidiknya: kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Tentu kalau wewenang penyidikan ada dalam satu institusi, kemudian wewenang penuntutan juga ada dalam satu institusi, ini bukan kondisi ideal. Kenapa? Kalau itu berada dalam satu institusi, ukuran key performance indicatornya tentu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan yang akan membuat bias dalam memutuskan, menentukan apakah satu kasus ini yang dalam ini terkait korupsi itu layak untuk digelar di persidangan. Apalagi telah terjadi expose besar-besaran yang menyatakan ini kasus besar, ini kerugian negaranya, tersangkanya adalah orang dengan profil yang luar biasa. Bagaimanapun juga, kalau itu berada dalam satu tangan, penyidikan dan penuntutannya, boleh jadi terjadi bias-bias yang kalau kita misalnya dalam membuat satu makalah, tulisan, kita yang membuat, kita yang menilai, tentu tidak akan jauh lebih baik daripada kita yang membuat, lalu orang lain yang menilai. Jadi bangun ideal criminal justice system itu adalah penyidik punya ranahnya sendiri untuk semua kasus kejahatan, dan itu adanya di polisi. Penuntut umum ada di tangan kejaksaan, dan ranah memutuskan ada di pengadilan. Mudah-mudahan kita ke depan menuju kondisi ideal ini, sehingga bias-bias yang mungkin saja membuat satu keputusan terhadap satu hal menjadi tidak objektif bisa dihindarkan. Kita tunggu. Sepertinya pengacara Tom Lembong mengajukan banding ke pengadilan tinggi, dan kita berharap kasus ini benar-benar diputus secara objektif, secara faktual, memang apa yang sejatinya terjadi. Tidak ada kejahatan tanpa niat jahat. Tidak ada kejahatan tanpa ada aksi nyata dalam merealisasikan untuk melakukan apa yang sudah direncanakan sebagai niat jahat tersebut. Sekali lagi, keadilan tidak terletak di palu hakim. Mungkin secara hukum positif, ya, tapi wahai para hakim yang mulia, sejatinya keadilan itu hidup dalam sanubari rakyat, sanubari masyarakat, sanubari orang banyak. Karena itu, hidupkanlah hati sanubari Anda, sehingga sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini yang menegakkan keadilan, keputusan Anda benar-benar bisa diterima dengan rasa tidak ada sangka dari masyarakat. Salam sehat dan bahagia. Sekali lagi, semoga keadilan benar-benar tegak di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.